tapi butuh perjuangan, butuh semangat, butuh komitmen dari kita untuk bisa berjalan lancar. Tidak hanya membatik, tapi usaha apapun itu butuh kegigihan. Namanya trial and error, kemudian perjuangan, tidak luput dari cemoohan, tidak luput dari kritik. Kita harus belajar telinga tebal tapi dengan bijak. Ketika ada kritik, kita anggap itu adalah cambuk buat kita untuk maju. Ya, ini yang penting. Apapun itu. Kebetulan karena saya suka menulis, ya, baik itu di pembelajaran maupun di ini. Ya. Awalnya memang banyak menulis makalah di pembelajaran sampai presentasi. Dulu terlibat di lesson study yang dibiayai oleh corporate Jepang itu ya, itu sampai kemana-mana setiap tahun sampai ke Padang 2019 kemarin sebelum Covid sampai presentasi di Padang bersama Prof. Ibrahim. Oleh karena itu kerjasama dengan Prof. Ibrahim sampai hari ini kita masih berhubungan baik tentang pembelajaran, ya tentang pembelajaran tidak hanya di IPA tapi di metode belajar yang lain. Nah, untuk yang di batik ini tergantung kita semangatnya di mana. Karena saya IPA, jadi apapun mata pelajarannya, kalau menurut saya penjenengan punya niat, insya Allah bisa. Tergantung upaya penjenengan ke kepala sekolah. Misinya sekolah itu dibawa kemana sih? Misal penjenengan ingin unggulan di Adiwiyata ya. Semuanya kan punya icon ya, sekolah masing-masing punya icon sekarang ya. Misal menurut saya penjenengan icon di sekolahnya apa? Untuk Adiwiyata. SPC itu apa? Serai Pandan Jahe. Oh, Serai Pandan Jahe. Oke. Serai Pandan Jahe. Angkat gambar itu untuk dibuat seragam. Seragamnya siapa Bapak Ibu dulu? Tiap tahun dikreasi. Ya, tiap tahun dikreasi. Artinya kan tiap tahun penjenengan berganti baju seragam, berganti baju seragam. Itu kreasikan. Kalau sekarang dasarnya hitam, tahun depan ganti dasar coklat, tahun depan lagi ganti dasar terang, misal itu kreasikan ide dan ikon sekolah di dalam gambar itu. Jadi kontinuitasnya ada. Yang produksi siapa? Kalau ingin penjenengan dalam sekolah itu menganggap bahwa ini penting untuk dibudayakan, ya Bapak Ibu guru belajar batik bareng. Yang tidak mau bisa ada 4 orang, 5 orang udah bagus. Karena memang ini tidak mudah. Tapi gerakan teman-teman penjenengan yang mau jadi menggerakkan batik bersama. Itu ya. Di pembelajaran, monggo penjenengan giatkan karena itu tugas kita semua di pembelajaran. Minimal ya di mata pelajaran penjenengan angkat isu batik ini ke dalam pembelajaran. Nah, tanamkan bahwa ini bisa dipakai untuk hidup. Tanamkan bahwa ini bisa digunakan untuk menopang survive nantinya. Anak-anak kita makin ke depan persaingannya makin tinggi, tidak hanya di teknologi. Apalagi andaikan di antara murid penjenengan ada yang nantinya jadi juragan batik, kenapa tidak? Inspirasi itu muncul dari mana saja, muncul dari siapa saja. Ya. It's time to begin the 8th lesson. Nah, ketika inspirasi itu sudah dapat, misal penjenengan diskusi dengan teman, terus teman tidak mendukung, berarti terus tidak harus sendiri bisa insya Allah. Tapi kalau bersama lebih baik karena bisa saling mendukung. Ya. Selama ini saya kuat itu dari motivasi dari dalam. Terus cari dukungan di luar yang eksternal juga penting, terutama di kepala sekolah. Ya. Penjenengan minta dukungan apa, berupa apa, terus ajukan program apa, insya Allah kalau didukung jangan, itu kan? Nah, berikutnya kenapa saya fisika kok sampai mulai begini?
sekarang rame-ramenya di ini ya, di tema P5-nya ya. Iya. Tema P5. Kita harus mengkreasikan itu tanpa batas. Tanpa batas, saya fisika, gampang menulis, nggak ada batasan itu. Tapi karena pengalaman, sudah banyak yang saya hasilkan, ada sekitar 400 desain, sudah menghasilkan sekian banyak dalam waktu 12 tahun. Emang kalau tidak saya bukukan, walaupun itu hanya pengetahuan kecil, biar bisa digunakan untuk mengajar siswa. Karena saya kan mengajar siswa. Kalau di luar sana banyak orang pintar, banyak pengrajin yang pintar dan handal banyak. Tapi yang untuk pembelajaran ada nggak? Tak tengok, hampir tidak ada ya. Ada pun sedikit banget yang di daerah-daerah sono. Dan di sini belum ada. Akhirnya saya tergerak, harus tak tulis lah biar ada bekasnya, biar bisa dipakai belajar. Satu, untuk prakarya bisa dipakai kriya batik. Yang kedua, untuk tema pilihan. Mudah-mudahan dengan tema ini anak bisa lebih mandiri. Ya. Sekarang yang digaungkan karakter tanggung jawab mandiri disiplin. Buktinya bentuknya apa sih? Salah satunya produk kan. Iya. Sekarang jangankan tempo apa jenengan aja, introspeksi. Kadang-kadang itu kayak ini, udah robot, nggak lanjut ya. Menumbuhkan karakter kreatif dengan motivasi diri ke anak itu nggak mudah. Harus dari penjenengan dulu. Nah, jangan bosan-bosan motivasi anak. Jangan bosan-bosan. Kalau penjenengan bisa memberi energi ke yang lain, ya tunjukkan dulu penjenengan. Saya Energi. berhasil membuat satu karya, nah itu tunjukkan sebagai contoh ke anak-anak. Kalau tidak mudah ya itu memang tantangannya. Yang paling sering itu ya ribetnya nggak ngatasi kan. Akhirnya berhenti tengah jalan. Jadi cantik sampai bilang tamu, jadi warna-warnain sampai letak. Terjadi betul. Nah, mulai sekarang coba monggo kita semangat untuk gali kreativitas siswa. Saya di BJ karena kemarin, sekarang tahun ketiga sekolah penggerak. Ketika direfleksi oleh fasilitator ditanya, saya kaget juga lagi kelas 57. Sekarang udah kelas 9, gambarannya udah bagus. Dengan refleksi itu ditanya ya fasilitator masuk sekolah, kamu kepingin jadi apa? Juragan batik. Seperti yang saya kan kita kawal itu anak butuh apa? Itu kesempatan untuk mendengar testimoni anak itu, ya Allah terinspirasi dari saya. Nah, kalau penjenengan punya keahlian menginspirasi orang lain, kan kita tidak tahu anak itu terinspirasi kapan dari siapa, ya kan? Iya. Nah, kesempatan saya mendengar itu, yuk kita dorong anak-anak untuk berkreasi. Alangkah senangnya. Di sekolah sebelumnya di Ngopol juga pernah dulu mulai kelas 7 nggak bisa apa-apa. Ketika belajar fisika saya nggak bisa marah ya kalau ngajar, nggak bisa marah, dan saya kendalikan jangan sampai saya marah memang. Fisika harus wangel, harus kreatif, membuat alat, bawa media biar anak itu nggak abstrak ya. Kita bukan mengajar sejarah fisika tapi ngajar fisikanya. Di kelas 8 sudah pintar, pada kelas 7 itu lelet. Kebetulan saya ngikuti kelasnya dia sampai kelas 9. Tiba-tiba sudah lulus masuk di perguruan tinggi, masuk di UM, datang ke sekolah, Bu, saya muridnya Bu Yayu. Sekarang ambil 9 fisika, Masya Allah. Itu loh Bapak Ibu, kalau penjenengan berikan energi positif, tambah doa, wis sukses sebenarnya itu Allah yang menentukan, tapi dengan motivasi dan doa penjenengan, insya Allah anak itu akan menyerap ilmu yang maksimal. Itu inspirasi saya. Jadi buku itu tercipta karena saya ingin berbagi ilmu biar buku itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain, tidak sekedar teori. Oleh karena itu di dalamnya saya isi dengan video yang bisa diamati. Oh, ternyata kurang begini. Penjenengan tengok di situ ada 9 video yang bisa dengan buka sewaktu-waktu untuk belajar. Mulai proses dasar sampai ada sedikit tingkat kesulitan. Ada gradasi juga ada. Proses gradasinya ada. Jadi tengok
pelajari tiru. Anak-anak adegan diizinkan penjenengan bisa memberi lebih banyak. Wah, ini mulai untuk ini. Adegan di sekolah Pak Sarwono di SMP 3 ya Pak. SMP 3 berikan siswanya di perpustakaan berikan lebih banyak, anak-anak bisa lebih banyak memanfaatkan itu belajar sendiri. Alhamdulillah. Karena memang di dalamnya tidak sekedar teori ya, video malah yang lebih penting untuk menjabarkan keterampilannya. Keterampilan kan nggak bisa dibaca dengan tulisan biasa. Video. ATM, amati, tiru, modifikasi di dalamnya itu, oh begini, harus perlakuannya seperti ini baru bisa itu inspirasi kenapa saya harus menulis buku. Kok sampai di sana, kok sampai di Erlangga, ya saya berulang-ulang memang menulis sampai di 2014 pernah sampai di kementerian ikut final Nobel, terus bisa latih menulis itu kan kebiasaan gitu Bapak Ibu. Nek mau mulai bisa ditulis opo gitu kan. Tapi kalau sering menulis, insya Allah nanti makin bisa evaluasi. Oh, tulisan saya kemarin masih kasar, dihalusi. Oh, tulisan saya kemarin masih kurang ini, bisa dihalusi seperti itu. Jadi itu berdasarkan pengalaman saja. Pengalaman yang sudah saya lakukan selama membatik 12 tahun. Insya Allah itu membuka pintu rezeki bagi siapa saja yang mau mengembangkan batik ini dengan sampai menjual. Jangan malu. Saya pun banyak tantangan loh. Dengan istilah seperti ini, maaf sekolah sih kebetulan batik kayak kakek utang maaf ya. Itu bahasa guyonannya itu. Tapi saya punya pasukan di belakang yang menunggu penghasilan dari itu. Saya punya banyak teman di belakang yang membantu saya, ya, yang membantu saya banyak. Ini ada berapa janda? Ini nggak janda, mampu. Tapi karena hobi juga sudah terbiasa, jadi tidak kekurangan. Bukan berarti yang ikut saya kurang cukup, lebih banyak yang kurangan. Jadi saya harus menghidupi mereka terus. Jadi ya Allah beri jalan biar mereka dagangannya tetap mengepul, karena nggak sampai lapar. Itu yang doa saya. Berbagi. Semangat berbaginya itu yang luar biasa. Akhirnya Allah menjawab. Iya, Allah menjawab. Padahal kalau dipikir-pikir ya, merinding saya. Padahal pikir-pikir saya nggak pernah upload. Ya, maaf, ini ya. Nggak bisa terlalu batal. Ini upload ya, enggak. Jadi pokoknya pasrah sama Allah. Allah yang bagi rezeki. Dengan doa-doa teman-teman saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk penjenengan semua. Kalau saya bisa, pasti penjenengan bisa. Jadi ini kuncinya, ketika kita punya, jangan menutup tangan, berikan ke orang lain, apa aja. Terus jangan hitung-hitungan sama Allah. Ini pengalaman real betul. Ini Matematika Allah itu di luar nalar kita. Ketika pagi-pagi kita sudah mencari orang yang nenek saya nggak sampai mencari orang dengan itu, orang mencari saya sendiri dulu. Mbak Anu, Cek Anu, jangan hitung-hitungan. Nggak amat siang itu, Assalamualaikum Bunda, saya butuh batik sekian potong. Itu kuncinya, betul-betul itu saya rasakan. Dan saya kalau kita hitung-hitungan begininya itu, hitung-hitungan ya, habis itu intinya di situ. Nggak pakai rumus apa-apa saya betul, nggak pakai rumus apa-apa. Dan mintanya sama Allah cuma itu aja, ya Allah beri jalan biar teman-teman saya tetap lancar. Wes, nggak kita ya Allah berikan aku ya Allah, nggak sampai. Tapi banyak sholawat istighfar, wes istighfar yang banyak, sholawat yang banyak di luar sholat, insya Allah nanti datang sendiri. Terima kasih. Makan siang.
Itu tadi ada apa? Praktek baik testimoni cerita dari Biayu. Ini ibunya. Ya, kabarnya sudah kabarnya. Ya. Itu adalah buku Pria Batik karangan Biayu dari Erlangga. Terima kasih.